Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah mekanika fluida 1 kita, masih dengan topik yang sama terkait Bernoulli equations. Di bagian keempat ini, kita akan berdiskusi tentang pengaplikasian Bernoulli equations di pitot tube. Ya, nah sebelum kita mulai bagaimana mengaplikasikan Bernoulli equation di pitot tube, kita diskusi sejenak terkait dengan apa itu pitot tube ya. Nah, apa itu pitot tube? Pitot tube itu salah satu device sebetulnya yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida ya. Ini ditemukan oleh salah seorang engineer Prancis ya di abad ke-18 yang bernama Henri Pitot ya. Itulah kenapa disebut sebagai pitot tube. Nah, kemudian dimodifikasi pada pertengahan abad ke-19 oleh ilmuwan Prancis juga bernama Henry Darcy ya. Nah, pengukuran kecepatan fluida dengan menggunakan pitot tube sebetulnya itu dilakukan dengan menggunakan prinsip persamaan Bernoulli ya. Nah, di mana kita menggunakan pitot tube ya, kalau dilihat di sini ya. Nah, kita seringkali menemukan ketika kita melihat pesawat ya, ada tube dengan bengkok atau dengan belokan 90 derajat seperti ini. Nah, ini adalah pitot tube sebetulnya ya. Jadi digunakan untuk mengukur kecepatan pesawat. Atau ya, kalau lihat sini ya, ini pesawat ya, di depannya seringkali kita lihat pitot tube ya. Atau kita juga sering melihatnya kalau yang suka nonton F1 ya. Nah, di depannya itu, di depan mobil F1-nya itu ya, seringkali ada tube ya yang seperti ini ya, bengkok ya 90 derajat ya. Nah, ini adalah pitot tube ya untuk mengukur kecepatan mobil F1-nya ya. Nah, oke ya. Nah, ada beberapa jenis pitot tube ya. Kita coba diskusi dua di antaranya ya. Nah, ini adalah simple pitot tube ya. Ya, sebentar. Oke. Oke ya. Nah, kalau kita punya open channel ya, ini adalah open channel bukan saluran tertutup ya. Nah, ini adalah open channel, kemudian ini adalah pitot tube ya. Ini adalah pitot tube-nya ya. Nah, sebentar. Ini adalah pitot tube ya. Kemudian ada fluida yang mengalir ke arah sana ya. Nah, sebetulnya bagaimana mekanisme pitot tube itu ya? Jadi kalau ada fluida mengalir ya searah dengan pitot tube ya. Nah, ketika di titik 2 ya, ini kecepatannya menjadi nol ya. Ini kecepatan menjadi nol sebetulnya atau kita sebut sebagai stagnation point ya. Stagnation point ya. Ya, di sini dimana menjadi V sama dengan 0 sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya di sini energi kinetiknya menjadi 0 ya. Nah, kalau kita ingat konservasi energi ya, ya kalau misalkan energi kinetiknya 0 maka energi lain yang berperan ya, yaitu energi tekanan ya, sehingga menekan fluida yang ada di dalam pitot tube sehingga di sini memiliki tinggi muka muka permukaan fluida menjadi lebih tinggi ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengukur kecepatan ya. Nah, bagaimana sebetulnya menghitung kecepatan misalkan saya punya di sini nih V ya. Bagaimana kita menghitung V fluida dengan menggunakan pitot tube ya. Oke, sebelumnya kita ingat bahwa kalau misalnya kita punya titik 1 di sini, kemudian titik 2 di sini, maka kita ketahui bahwa tekanan di titik 1 itu sama dengan rho ya G kali H0 ya. Kali dengan H0 ya. H0. Kemudian di titik 2 atau P2 itu sama dengan ya rho G ya, hanya berarti H0 ditambah dengan H1 ya. Oke ya. Kemudian ya V1 ya, V1 itu sama dengan V ya, kecepatan fluidanya. Nah, V2 itu sama dengan 0 ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaan Bernoulli kita ya. V1 ya, rho G ya ditambah dengan V1 kuadrat per 2G
ditambah dengan Z1 sama dengan P2 rho G ya, ditambah dengan V2 kuadrat per 2G ya, ditambah dengan Z2 ya. Nah, jangan bingung dengan bentuk Bernoulli seperti ini ya. Kalau kita sebelumnya kita tuliskan Bernoulli P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH ya. Nah, itu tinggal dikalikan dengan dibagi dengan rho G, ya, kita dapat persamaan ini ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kita ketahui bahwa titik 1 dan titik 2 itu punya elevasi yang sama ya. Jadi kita bisa coret Z1-nya ya. Kemudian apa? Kemudian V2 kan sama dengan 0, sehingga kita bisa coret ini ya. Sehingga kita dapat persamaannya adalah P1 dibagi dengan rho G, maaf kecoret ya, ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 dibagi dengan rho G ya. Nah, kemudian apa? Kita masukkan ini ya, nilai P-nya ya. Atau saya kumpulkan dulu saja ya, PV1 kuadrat dibagi dengan 2G sama dengan P kuadrat per rho G ya, dikurang P1 ya. P1 ya. Ini sama ya. Oke ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai P-nya ya. Kita masukkan nilai P-nya V1 kuadrat per 2G sama dengan ya, P2 itu adalah rho G ya, H0 plus H1 ya, dikurang ya, rho G H0 ya. Oke, ini oke ya, dibagi dengan rho G ya. Kemudian saya teruskan P1 kuadrat per 2G ya, maka ini bisa kita hapus ya, yang rho G H0 ya. Kemudian tersisa menjadi rho G H1 ya, dibagi dengan rho G ya. Nah, ini bisa kita coret. Kemudian kita bisa dapatkan V1 sama dengan akar dari 2G kali H1 ya. Oke, inilah kecepatan V ya. Kalau V1 sama dengan V, atau kita tulis V sama dengan akar 2G H1 ya. Inilah persamaan untuk simple pitot ya. Oke, kita dapat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah bagaimana kita menghitung kecepatan dengan menggunakan persamaan Bernoulli di simple pitot tube ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menerapkan pitot tube di pipa, kemudian kita beri piezometer ya. Oke ya, ini adalah piezometer. Piezometer apa fungsinya? Piezometer berfungsi untuk, bentar. Ini ya, ini piezometer ya. Ini piezometer ya. Nah, fungsinya buat apa piezometer? Untuk mengukur P1 ya, mengukur P1, tekanan statik di titik 1 ya. Nah, kita tahu bahwa P1 ya itu sama dengan ya, ini total tekanan ya di titik 1 ya. Maka kita masukkan PATM-nya juga ya. Karena ini terbuka ya. Ini terbuka ya, ada PATM. Maka P1 sama dengan PATM ditambah dengan rho G apa H0 ditambah dengan H2 ya, ya. Ini ada H0 ya, ini kan H0 ya. Oke ya. Kemudian bagaimana tekanan yang ada di titik P2 ya, di titik 2 ya. Maka kita tuliskan juga ya, P2 sama dengan PATM ditambah dengan rho G
ya, hanya lihat hati-hati H0 ditambah dengan H1 ya, kalau ini H2 ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaan Bernoulli kita ya. Oke ya, kita tulis persamaan Bernoulli kita, P1 dikali rho G ya, ditambah dengan V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 sama dengan P2 rho G ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2 ya. Nah, nilai Z-nya kan pada elevasi yang sama, kita coret ya. Kemudian nilai V2-nya juga 0 ya, kita coret ya. Kemudian kita dapatkan, tuliskan lagi P1 sama dengan rho G ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 dibagi dengan rho G ya. Nah, kita tuliskan, kita masukkan semua persamaannya ya. Kita tulis dulu 2G sama dengan P2 rho G dikurang P1 kurang rho G ya. Nah, kita tulis semua persamaannya ya. Oke, V1 kuadrat ya dibagi dengan 2G sama dengan ya, kita masukkan ya, PATM ya ditambah dengan rho G H0 plus H1 dibagi rho G ya, dikurang PATM ya ditambah rho G H0 plus H2 ya, kemudian dibagi rho G ya. Nah, mari kita selesaikan ya. PATM bisa saya coret di sini ya karena sama. Kemudian kalau kita lihat rho G H0 negatif, ini bisa kita coret juga ya, sehingga hasilnya tersisa rho G ya H1 dikurang rho G H2 dibagi rho G ya. Maka nilai V1 kuadrat sama dengan ya, rho G-nya saya coret ya, 2G H1 dikurang H2 ya. Maka nilai V ya, V1 sama dengan V ya, kecepatan fluida. Maka akar dari 2G H1 dikurang H2 ya, sehingga kita bisa tahu kalau baca di gambar sini kita dapat nilai V yang ada di sini ya, fluida yang ada di sini itu adalah akar 2 kali G, beda tinggi antara piezometer dengan pitot tube ya, H1 dikurang dengan H2. Nah, oke, kita sudah mengaplikasikan persamaan Bernoulli di pitot tube ya. Nah, sebagai latihan tugas, semuanya diminta untuk mencoba mencari kecepatan di titik X dengan menggunakan persamaan Bernoulli pada pitot static tube ya. Kita sebut ini sebagai pitot static tube ya. Prinsipnya sama. Jadi fluida akan masuk ke dalam pitot tube. Di sini adalah V sama dengan 0, kemudian akan memberikan tekanan ya. Di sini ada fluida lain ya, ini biasanya adalah merkuri ya, sehingga punya massa jenis yang berbeda ya. Nah, semuanya bisa kalian bisa menerapkan persamaan Bernoulli di pitot static tube ini. Silahkan dicoba ya sebagai tugas. Nah, jawabannya silahkan diupload melalui LMS Kuliah ITB SCID paling telat Rabu 7 Oktober 2020 pukul 9 pagi ya, sebelum kita kuliah di jam 11 sampai jam 1-nya ya. Oke, sampai sini diskusi kita terkait pengaplikasian Bernoulli equation pada pitot tube ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.